Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep kronologi dan periodisasi dalam sejarah. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah untuk kelas 10. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai kronologi. Ini berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Jadi, kronologi memiliki makna urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Kronologi juga memiliki makna menurut urutan dalam penyusunan sejumlah kejadian atau peristiwa. Pada intinya, kronologi itu adalah urutan waktu terjadinya peristiwa. Adapun tujuan dari penyusunan kronologi sejarah, yakni untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah, atau kita lebih mengenalnya dengan anakronisme, serta untuk merekonstruksi masa lalu berdasarkan urutan waktu, dan juga untuk menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Jadi salah satu komponen penting dalam sejarah yakni dimensi waktu atau temporal. Selanjutnya adalah contoh dari penyusunan kronologi seperti ini. Ini adalah kronologi terjadinya peristiwa proklamasi. Dari tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah, kemudian 15 Agustus, para pemuda mengadakan rapat, yang mana kemudian terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus, 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan Indonesia, 18, 19, 22, ini sidang PPKI. Ini merupakan kronologi, jadi urutan waktu. Sedangkan periodisasi ini pengertiannya yakni pengelompokan peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Periodisasi ini dapat diartikan sebagai pembabakan suatu masa. Periodisasi di dalam sejarah merupakan tingkat perkembangan masa di dalam sejarah. Periodisasi disusun berdasarkan perkembangan politik, kesenian, perekonomian, agama, atau kepercayaan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, peristiwa-peristiwa penting bersejarah saling berhubung dan berkesinambungan satu dengan yang lain dan tidak terputus dalam satu periodisasi. Adapun tujuan dari periodisasi ini menjadikan peristiwa sejarah menjadi sederhana, memudahkan klasifikasi dalam sejarah, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis, memudahkan pengertian, dan untuk memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Ini merupakan contoh periodisasi yang disusun oleh Muhammad Yamin dalam bukunya berjudul 6000 Tahun Sang Saka Merah Putih. Di sini periodisasi bangsa Indonesia itu menurut Muhammad Yamin dari zaman prasejarah sampai dimulainya Tarikh Masehi, kemudian zaman protohistoris atau saat dimulainya sejarah Indonesia sampai abad ke-7, kemudian zaman Sriwijaya dan dinasti Sailendra sampai abad ke-12, zaman Singasari, Majapahit dari abad 13 sampai 16, kemudian zaman penyusunan kemerdekaan Indonesia, kemudian abad proklamasi. Ini merupakan contoh periodisasi yang dibuat oleh Muhammad Yamin. Demikian materi mengenai kronologi dan periodisasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.